Padahal si anggota DPRD ini tuh nggak salah apa-apa tahu, dia tuh cuman berusaha jujur aja. Dia bilang kita habiskan uang negara biar miskin. Ngomongnya tuh pas di mobil sama Ani-Ani. PDIP akhirnya mengambil langkah tegas terhadap kadernya Wahyudin Moridu. Anggota DPRD Gorontalo itu resmi dipecat setelah video dirinya viral karena ucapannya soal merampok uang negara. DPP PDIP menyatakan tidak ada toleransi terhadap perbuatan yang melukai hati rakyat. Bahkan Komite Etik Partai langsung mengeluarkan surat pemecatan. Dalam waktu dekat, partai akan melakukan pergantian antar waktu untuk mengisi kursi kosong. Pihak PDIP juga menghimbau seluruh kader di berbagai daerah agar tetap menjaga kedisiplinan dan marwah partai. Video skandal Wahyudin memang sempat menimbulkan kegaduhan besar. Ia terlihat berada di dalam mobil bersama seorang perempuan sambil mengaku bepergian ke Makassar menggunakan uang negara. Ucapan provokatifnya memicu kemarahan publik hingga gelombang desakan pemecatan tidak terbendung. Meskipun Wahyudin telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka bersama sang istri, banyak pihak menilai penyesalannya terlambat. Bagi masyarakat, skandal ini menjadi bukti lemahnya integritas politikus yang seharusnya menjaga amanah rakyat, bukan mempermainkan uang negara untuk kepentingan pribadi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Namanya Wahyudin Moridu, DPRD dari Gorontalo. Pecat dia sekarang karena aku nggak terima kalau pejabatnya kelakuannya kayak gini. Nggak terima kalau cuma minta maaf doang. Pecat sekarang juga karyawan kita yang satu ini. Selamat ya Pak, akhirnya Bapak merasakan pensiun dini. Selamat menikmati dana talangan yang selama ini Bapak kumpulkan dari proyek-proyek korupsi. Semoga cukup untuk bayar hutang, cicilan, dan juga selingkuhan. Kata gue, lo kalau misalkan dikasih kepercayaan untuk jadi pejabat atau misalkan anggota DPR kayak gitu semacamnya, lo kerja yang bener biar nanti lo dipilih lagi di periode berikutnya. Jangan semena-mena ngomong pakai segala pengen nguras duit negara. Tunjangan lo udah gede, gaji lo udah gede, lo bayangin. Sekarang ujung-ujungnya lo malah dipecat kan. Tunjangan gak dapet, gaji gak dapet, yang ada malu. Emang lo udah udah balik modal belum? Berapa miliar kira-kira modal lo? Stres yang ada lo nanti. Capek gue. Kerja yang benar kalau jadi anggota DPR tuh, biar masyarakat tuh cinta, bukan cuma pengen nguras duit negara. Enak betul. DPP PDI Perjuangan resmi pecat Wahyudin Moridu dari kursi DPRD Provinsi Gorontalo. Kalau kayak gini tuh ya PDI gercep banget, langsung cak-cak ya kan. Kalau yang kemarin yang DPR yang ngatain sesat logika dan yang tidak mau disamain dengan rakyat jelata itu gak ada kabarnya ya, gak ada info pemecatan juga. Ya ini positif juga sih, PDI Perjuangan berani mengambil langkah yang sangat-sangat tegas sekali buat petugas partainya, karena memang oknum PDI yang satu ini ucapannya terlalu berlebihan sekali sih. Padahal dia wakil rakyat, pelayan masyarakat, tapi ucapannya bak raja di negeri dongeng ya. Coba menurut kalian gimana nih? Tinggalkan di kolom komentar ya, apakah PDI Perjuangan beraninya mengambil tindakan kepada anggota-anggota yang kecil-kecil ya. Anggota yang punya nama besar kemungkinan gak akan berani ditindak ya. Anggota DPRD Gorontalo dipecat sama PDIP. Gue yakin ini gara-gara ulah netizen nih, pasti. Padahal si anggota DPRD ini tuh nggak salah apa-apa tahu, dia tuh cuman berusaha jujur aja. Dia bilang kita habiskan uang negara biar miskin. Ngomongnya tuh pas di mobil sama Ani-Ani. Gak tau Ani-Ani, gak tahu istri, gak tahu deh, pokoknya itu deh. Harusnya yang kayak gini tuh jangan dibully, tapi diapresiasi. Karena gak semua orang itu berani buat jujur li. Belum ada loh pejabat yang kayak gini. Biasanya pejabat tuh kan nyenye-nyenye, Lagi-lagi anggota DPRD itu berbuat onar lagi guys.
anggota DPRD ini. Dia bilang dia akan menghabiskan duit negara dan dia akan memiskinkan negara ini. Ada cuplikan videonya. Sakit sih nih orang menurut gua, karena di tengah-tengah negara yang masih keadaannya seperti ini, dia bisa aja melontarkan kata-kata yang seperti itu kan menyinggung banget. Dan itu bisa membuat kegaduhan lagi, karena negara kita belum betul-betul kondusif. Masih ada luka dari omongan anggota-anggota sebelumnya. Catat di kepala, ini DPRD, fraksi PDIP, daerah Gorontalo. Kalau gua sih nggak usah klarifikasi, langsung keluar aja dari keanggotaan DPRD. Gimana tanggapan kalian? Lagian tolol banget, udah tahu warga Indonesia sedang marah-marahnya dengan DPR kan, kemarin sampai demo kayak gitu. Tiba-tiba ada manusia ini ngomong sembarangan gini. Aduh, akhirnya buat masalah baru ini. Kok ada manusia seperti ini? Pecat aja orang-orang seperti ini nih, gak berguna banget gitu kan, ngomong sembarangan. Apalagi sekarang ekonomi Indonesia masih kayak gini kan. Lo ngomong kayak gitu sembarangan. Setelah saya baca-baca berita, ternyata dia waktu dia bawa mobil ngomong seperti itu dalam keadaan mabuk. Gila. Anggota DPR mabuk. Aduh bros. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya minta maaf. Enak banget, cuman minta maaf gitu aja. Pak, walaupun niatnya itu bercanda, kan jangan kelewatan lah. Kalau masalah seperti ini jangan bercanda-bercandaan, apalagi masyarakat itu lepas marah-marahnya dengan DPR. Tahu nggak? Lepas demo kita ini baru bulan lalu, iya belum ada sebulan kayaknya. Kau buat masalah lagi kayak gini. Kamu mau disilaturahmi rumahnya kena masyarakat? Nggak mau kan? Ya udah Pak, jangan mancing kemarah masyarakat lagi. Pikir kalau mau buat konten itu, kalau mau ngomong gitu. Yang nonton klarifikasi yang dilakukan oleh perwakilan anggota DPRD Provinsi Gorontalo itu, kalau yang saya lihat blunder parah. Heran sekali kenapa untuk ajang sepenting ini, untuk bisa menyelamatkan nama dari anggota DPRD itu sendiri atau instansi DPRD provinsi, kenapa tidak pasang kamari orang-orang yang memang mampu untuk bisa memberikan citra lebih baik? Meskipun anggota DPRD itu sudah banyak salahnya, utamanya yang dilakukan oleh perwakilan tuh anggota DPRD dari fraksi partai PDIP yang sekarang tuh tengah bergulir. Dan blundernya di mana? Mau tahu teman-teman? Di saat banyak media yang bertanya terkait dia itu bagaimana dia punya kejadian. Justru jawaban dari perwakilan dari yang berbicara itu, padahal di dalam video yang viral itu, di sana ada momen cubit pala-pala yang di situ sempat terucap, apakah hal itu tidak cukup menggambarkan bahwa orang ini sadar bahwa wanita yang ada di sampingnya itu lagi merekam momen-momen tersebut. Namun mungkin asumsi saya ya, dia tidak akan menyadari jika video itu adalah akhir karirnya di dunia politik. So gimana kalau kalian ngelihat permasalahan ini teman-teman? Perhugelan itu biasa. Nauzubillah. Sambil tunjuk wartawan yang laki-laki, seolah-olah apa? Semua laki-laki itu ada keinginan mau bahugel. Atau jangan-jangan ini mau konfirmasi bahwa yang namanya hugel itu sudah kemudian dinormalisasi oleh Dewan. Yang kedua, seolah-olah menganggap dari persoalan Wahyudin Muridu itu persoalan yang lebih berbahaya. Itu adalah statement yang merampok uang negara. Benar, itu berbahaya, tapi mohon maaf, video ini viral. Coba dilihat, ini bisa-bisa berawal dari perselingkuhan. Siapa yang merekam itu video? Dan jangan-jangan video ini pun beredar karena siapa? Karena perempuan yang ada di samping Wahyudin Muridu. Karena beredar ternyata perempuan ini kan minta dinikahi, tapi ternyata belum dipenuhi. Nah, jangan-jangan karena kesalnya pihak hugel ini, akhirnya video ini kemudian tersebar luas. Hari ini kita itu udah mulai terbawa seolah-olah menormalisasi kebiasaan-kebiasaan buruk. Terkadang kita menghalalkan apa-apa yang sudah diharamkan oleh Allah hanya gara-gara apa? Biasa dilakukan oleh umat manusia. Mohon maaf Bapak Dewan yang terhormat, coba direnungi berapa banyak keluarga yang rusak gara-gara perhugelan, berapa banyak rumah tangga yang berantakan gara-gara perhugelan, berapa banyak anak yang terlantar gara-gara perhugelan, dan mohon maaf berapa banyak juga jabatan dan pejabat hancur karirnya gara-gara perhugelan. Lantas kemudian perhugelan dinormalisasi, dianggap biasa. Innalillah.
hati-hati bagi orang beriman menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ini bisa merusak akidah, ini bisa merusak keimanan. Orang yang kemudian menghalalkan perpugelan, imannya dipertanyakan di hadapan Allah. Kenapa? Karena jelas ini menyelisih apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. La taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Mendekati zina saja itu dilarang dalam agama. Itu seburuk-buruknya jalan, apalagi sampai hugel. Na'udzubillah. Mencintai orang saja kalau kemudian diwujudkan dalam perkara-perkara terlarang, itu diharamkan oleh Allah. Apalagi mencintai suami orang, apalagi berlaku pelakor, rampas bini orang, rampas laki orang. Na'udzubillah. Mohon maaf, itu sharing dari saya. Bagian komentar kedua.